Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini kita ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan nafas, masih ada kesehatan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan kita di tempat ini, kita masih bisa beraktivitas. Itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Itu semua hanya kebaikan Tuhan. Karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau muliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab dialah yang layak kita puji. Katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya dialah yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus satu-satunya penyelamat kita. Kita katakan bersama pujian ini dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa benar-benar Yesus satu-satunya juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan. Padaku. Amin. Haleluya. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Itulah yang menguatkan hidup. Janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku percayakan hidupku. Lagi kita katakan bersama, hanya Engkaulah juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan. Kau setia padaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang pegang hanya janji-Mu. Haleluya. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Haleluya. Amin. Haleluya. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lagi kita katakan, hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau. Haleluya. Juru selamatku, Tuhan. Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Yang ku pegang, amin, hanya janji-Mu. Glory, glory. Ku percayakan
kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamat kami Tuhan. Engkau sahabat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Amin, amin, amin. Glory, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan lagi, ku sembah Tuhan. Mari kita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Sembah Kaulah aku. Haleluya. Bapa dan sahabatku. Kau yang berikan seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Kau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus, kekuatan hidupku. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Kami boleh ada sampai pada malam hari ini. Semua karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan. Mari Engkau pimpin ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biar jadi seturut kehendak-Mu saja Bapa. Pakai semua yang melayani. Baik dia sebagai pemimpin pujian, pemain musik, singers Tuhan. Biar kami semua tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus Bapa. Mengalirlah Roh Kudus, ambil alih ibadah kami Bapa. Berkarya Bapa, kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran yang sangat kami rindukan pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Bersyukur kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pandemi COVID-19 ini sudah melanda belahan dunia, bahkan sudah berbagai negara sudah dilanda oleh COVID-19 ini. Namun janji firman Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Puji Tuhan, kita akan pujian tiada pernah kuragukan. Janji Tuhan ini dapat menguatkan kita dalam keadaan seperti saat ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tiada
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lagi katakan dari awal, tiada pernah ku ragukan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Amin. Meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Katakan walau 1000 rebah di sisiku. Haleluya, puji Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Amin, haleluya. Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di hadapanku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, tatkala Yesus beserta dengan kita, meskipun ada keraguan, ada kecemasan, ada ketakutan dengan situasi saat ini yang terjadi, tapi mari kita mau pandang kepada Tuhan. Kita mau pandang kepada
Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya. Puji Tuhan, kita angkat pujian bila takut membayang. Amin, kita mau pandang saja hanya kepada Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya. Yes, amin. Glory, glory. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bila takut membayang dan hatimu bimbang, mari pandang kepada Yesus, pandang terus kepada Tuhan Yesus. Haleluya, mari dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Lagi, bila takut membayang dan hatimu bimbang, pandang terus pada Tuhan, harap dan sembahyang. Dengan kuasa Roh Kudus, naik lebih tinggi, tinggi, haleluya tinggi, lewat gunung dan lembah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga, glory, glory, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Lagi, bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Mari mengatakan, aku percaya akan Dia, Dia bersatu. Aku percaya
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan, ada dalam sakit sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap peduli dengan keadaan kita. Bahkan Dia mau datang menolong kita. Dia mau datang menyembuhkan kita. Bahkan Dia mau datang menyelamatkan kita. Sebentar kita akan dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tidak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Engkau senantiasa ada dalam kehidupanku. Biar firman-Mu Tuhan itu yang menyembuhkanku. Biar firman Tuhan-Mu itu yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Lagi katakan, apapun yang terjadi, apapun
firman-Mu sendiri. Engkau urapi hamba-Mu. Hamba-Mu tak bisa berbuat apapun juga tanpa urapan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu biarlah berkarya Roh Kudus untuk menuntun hamba-Mu dalam memberi hikmat akal budi untuk menyampaikan renungan firman di saat ini. Sehingga firman-Mu boleh membawa berkat-berkat secara rohani dalam pertumbuhan iman percaya umat-umat-Mu di hari-hari akhir ini. Dalam nama Yesus kami siap sambut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Renungan firman terambil dari kitab Matius 12. Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45. Pendek saja perikop ini. Kembalinya roh jahat. Ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan yang pendek ini kita melihat sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya untuk memberi bimbingan dan arahan bagaimana mereka bisa menyikapi situasi dan keadaan dunia yang ada. Kita selalu, saudara-saudara, bisa bersyukur kalau kita bisa dicerahkan oleh firman Allah ketika jalan-jalan hidup kita mengalami masalah dan persoalan. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini? Yaitu rumah kosong. Rumah kosong itu berbicara tentang kehidupan Kristiani kita. Kita punya hidup masa lalu. Masa lalu yang belum percaya kepada Tuhan. Masa lalu yang memiliki dosa-dosa yang diwariskan dari moyang kita semua, Adam dan Hawa. Dosa itu melekat di dalam hidup manusia, dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat melepaskan kuasa dosa yang telah diwariskan dari Adam itu. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang. Dia rindu menyelamatkan manusia yang tersesat dan tak berdaya itu. Sehingga dia bersabda dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah jaminan Tuhan kepada setiap percaya atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui karya korbannya di kayu salib. Hanya Yesus sendiri dapat melepaskan kehidupan kita dari dosa. Kita menerima Yesus, hidup lama berubah. Warisan lama, warisan dosa itu pergi, atau penghuni lama, penghuni dosa itu pergi, keluar dari dalam hidup kita. Sehingga kita disebutkan menjadi hidup yang baru. Dalam surat 2 Korintus dikatakan, barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan kita setelah terima Tuhan, kita akan hidup dalam
hidup yang baru. Dalam perumpamaan ini, tamu yang lama, tamu yang dosa, hidup dalam dikungkung oleh setan yang menguasai hidup lama kita, sudah pergi. Artinya rumah kita seperti dikatakan dalam perumpamaan tadi, sudah bersih, sapu, rapi, tersapu rapi. Namun demikian, ketika rumah yang kita sudah kosong itu tidak kita isi dengan kehidupan baru secara rutinitas, intens dan sungguh-sungguh, artinya kita mau berpaut dengan Tuhan di dalam segala aktivitas keterlibatan di dalam mengikuti Dia, umpamanya dalam beribadah, umpamanya dalam kelompok-kelompok persekutuan, umpamanya dalam pertemuan-pertemuan doa, seminari dan sebagainya. Kalau kita jauh dari hidup yang demikian, kita seolah-olah membiarkan rumah kita kosong, sudah bersih tapi kosong. Nah, penghuni lama itu setan melihat ketika hidup kita kosong, tidak berpenghuni, maka dia akan masuk dan dia melihat, wah, bukan main rumah yang tadinya saya tinggal sudah begitu bagus, begitu rapi, begitu bersih. Dia ingin memanggil rekan-rekannya yang lain. Maka dikatakan dalam perumpamaan tadi, akan ada 7 setan lagi. Mungkin dulu cuma 1 setan, kini akan ada 7 setan berkelompok, berbondong-bondong masuk ke dalam rumah orang itu, atau rumah rohani kita. Sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, keadaan orang itu setelah dia dimasuki kembali oleh roh-roh yang jahat itu, setan-setan itu yang berjumlah 7 itu, maka keadaan kondisinya akan lebih buruk dari keadaan semula. Dan itulah kenyataan yang sering kita ketemui di dalam pengalaman hidup kita mengiring kepada Tuhan. Kalau kita setelah terima Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan dan kita dibaptis, kita mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitabiah, tetapi lambat laun kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak ikuti aktivitas di dalam gereja. Mungkin kita mengabaikan karena kita sibuk atau alasan-alasan lain, sehingga ibadah kita menjadi kendor. Paling-paling banter kita mungkin cuma 1 bulan bisa sekali masuk gereja, atau mungkin ada lebih lama lagi, atau mungkin kalau lebih sering cuma seminggu sekali. Tetapi kita cuma sekedar datang ke gereja, duduk, diam, dengar, lalu pulang. Kondisi-kondisi yang kita jalani seperti ini akan membuat hidup kita menjadi kosong. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi renggang dan minim, sehingga kita tidak mempunyai isi apapun di dalam bobot rohani kita. Sebab itu Yesus katakan kita akan menjadi seperti rumah yang kosong, dan penghuninya adalah penghuni lama yang mengajak banyak setan untuk mendiami hidup kita. Bukankah ini sesuatu hal yang tragis? Yesus datang untuk berkorban bagi keselamatan kita. Dia telah memberi segala-galanya. Bukan berarti setelah kita percaya dan terima Yesus lalu habis, selesai. Tidak. Alkitab mengajar kepada kita bahwa dikatakan dalam surat Ibrani, janganlah kamu tinggalkan pertemuan-pertemuan, peribadatan yang diadakan di dalam gereja seperti biasa dilakukan oleh banyak orang. Tentu kita tidak mau demikian. Artinya kalau kita rindu supaya hidup kita selalu penuh dengan kehidupan yang diisi dengan kuasa ilahi, hidup mencerminkan yang disebut oleh Yesus terang dunia ini, maka kita perlu punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di
Jadi, bagaimanakah kita dapat dikategorikan hidup yang bisa dimasuki oleh roh-roh jahat kembali? Kondisi seperti apa yang dapat kita gambarkan? Hidup ini dapat dimasuk oleh hidup lama. Ada 3 hal yang saya dapat angkat kepada kita semua di dalam perenungan saat ini. Pertama, kita dapat dikategorikan tinggal dalam rumah yang kosong pada saat kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tinggal dalam rumah yang kosong nanti kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Mungkin kita hanya setengah-setengah, tidak serius. Itu tidak benar. Dan kita harus bersungguh-sungguh iri kepada Tuhan, mengikuti irama gerakan apa yang diadakan di dalam gereja. Misalnya di dalam kelompok kaum pria ada persekutuan yang tersendiri selain kebaktian umum. Begitu juga kaum wanita, kaum muda, remaja, sekolah minggu. Ada yang disebut kebaktian raya, kebaktian umum. Itu di gereja kita adakan setiap minggu pagi disebut ibadah raya, minggu malam ibadah umum. Lalu ada Kamis malam. Sesudah itu ada ibadah-ibadah yang dibagi, dikelompokkan dalam ibadah-ibadah wanita, pria, pemuda, remaja, dan sekolah minggu. Dan semua bagian ini perlu kita ikuti bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal inilah yang bisa membawa, kalau kita bisa mengikuti dengan baik, membawa pertumbuhan iman kita akan menjadi baik. Dan di dalam hidup kita ini, yang didiami dalam hidup kita ini, roh kita ini didiami oleh roh Allah dan bukan roh-roh duniawi atau roh-roh dari setan itu sendiri. Jadi kita harus sungguh-sungguh pertama-tama dengan Tuhan. Di dalam hidup ini Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang hendak kita kerjakan, misalnya di bidang sekuler, kita menempuh pendidikan di sekolah, apakah dia dari tingkat SD, apakah tingkat SMP, SMU, sampai ke universitas, semua murid, siswa, mahasiswa yang mengikuti tingkat pendidikan yang ada harus sungguh-sungguh mengikuti mata pelajaran yang diberikan oleh pihak sekolah tersebut. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa asal-asalan, harus sungguh-sungguh serius. Dan kita melihat buktinya, orang-orang yang sekolah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, rajin, intens, dia akan berhasil. Dia akan menggondol ijazah, dia akan mendapat gelar, dan masa depannya lebih mudah terjamin ketimbang tidak ada sekolah. Dan kedua, kalau kita melihat, kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, seperti dikatakan tadi, roh lain itu akan masuk sehingga membuat hidup kita akan menjadi hidup lebih jahat dari hidup semula. Dijauhkan Tuhan kalau hal itu bisa terjadi. Tetapi kemungkinan itu bukan tidak mungkin ada, karena Yesus sendiri sudah memberikan nasihat dan wanti-wanti kepada kita semua anak-anak Tuhan, supaya kita punya kehidupan, jangan biarkan dihuni lagi oleh penghuni-penghuni lain. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam rumah tangga kita, yang menghuni rumah kita adalah orang seisi rumah tangga itu sendiri. Orang tua, anak, dan sebagainya. Tentu ada orang asing atau penghuni yang lain, kita tidak mau berdiam bersama-sama dengan kita. Begitu juga rumah rohani kita, rumah Tuhan ini. Tuhan tidak ingin ada penghuni-penghuni lain. Maka itu biar Tuhan sendiri yang menjadi penghuni, yang mendiami
rumah rohani kita. Bukankah firman Allah berkata, tidak tahukah kamu bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah yang dari Tuhan itu sendiri mendiami hidup kita. Haleluya. Sehingga Roh Allah itu berbicara tentang Tuhan itu sendiri yang tinggal dalam kita. Bersama Tuhan, ada Roh Allah di dalam hidup kita akan mengarahkan jalan hidup kita sendiri. Jauhkan dari mengiring Tuhan setengah-setengah atau tidak serius. Artinya tidak bersungguh-sungguh. Artinya marilah iring Tuhan sungguh-sungguh. Tekunilah perjalanan iman kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikutilah segala kegiatan aktivitas yang ada diberikan oleh gereja. Bisa diharapkan kita akan hidup dalam kebahagiaan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Dan kedua, pada saat kita memiliki pikiran yang negatif. Nah ini Bapak Ibu, mengapa kita bisa memiliki pikiran yang negatif? Karena dikatakan di sini kita bisa memiliki rumah rohani yang kosong ketika kita memiliki pikiran yang negatif. Dunia yang kita diami sekarang ini ada dunia yang penuh dengan kecanggihan, modern, sangat maju. Kalau mencari kepuasan-kepuasan dalam kehidupan ini secara lahiriah, secara daging, banyak kita bisa dapati. Di mana-mana kita bisa dapati. Contoh kecil saja, dengan sepotong benda yang disebut HP itu. Di situ ada banyak tayangan-tayangan yang bisa kita dapati. Nonton film, nonton berita, main game, dan banyak hal yang bisa kita peroleh, dapati ketika kita bermain-main dengan barang yang disebut HP ini. Dan HP ini kalau kita pergunakan dia tanpa batas, sebab HP ini diciptakan sebenarnya punya fungsi yang bagus untuk memudahkan kita berkomunikasi, untuk memudahkan kita dalam menerima berita-berita dan sebagainya. Tetapi di satu sisi juga HP ini punya fungsi yang tidak baik. Ada hal-hal negatif yang tersimpan di dalamnya. Nah, tinggal kita bagaimana memilih, menentukan HP ini kita pergunakan seperti apa. Kalau kita pergunakan juga dengan menuruti keinginan-keinginan daging kita, maka HP ini akan menjadi alat yang membahayakan, merusak iman kita, sehingga membuat kita menjadi kosong tanpa dengan rohani, tapi penuh dengan hal-hal duniawi. Jadi marilah Bapak Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, kita kuasai dalam pikiran kita, bukan dengan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif. Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan cuma yang di bumi. Itu artinya kita mau arahkan pikiran kita kepada pikiran-pikiran yang surgawi, yang berbobot rohani. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga dapat kita lihat di sini, kita dapat dikatakan tinggal dalam rumah yang kosong kalau hati kita kosong. Kosong hati. Mengapa bisa kosong? Orang bisa mengalami hati kosong, pikiran kosong kalau sesuatu yang dia pikirkan itu menemui jalan buntu. Gagal dalam berusaha, gagal dalam studi, gagal dalam cinta, kegagalan demi kegagalan menimpa hidupnya. Akhirnya dia membuat dia kosong. Solusi dari segala kekosongan-kekosongan yang saya sebutkan ini, dan tiga hal tadi,
Hidup bisa jadi kosong pada saat kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Hidup bisa menjadi kosong karena kita memiliki pikiran yang kosong, atau hidup bisa menjadi kosong karena pikiran kita kosong, hambar. Maka perkara-perkara yang digemari oleh setan itu akan masuk dalam hidup kita. Sebab itu adalah kita isi dengan hidup yang Tuhan kehendaki di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak contoh yang kita lihat di dalam Alkitab tentang orang-orang yang gagal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus bersungguh-sungguh ini kepada Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi berubah pikiran, akal budi, sehingga kita bisa dapat memilah dan memilih apa yang berkenan kepada Allah, yang baik, yang benar. Itulah yang membuat kita punya hidup selalu penuh dengan kuasa Tuhan, berkenannya Tuhan. Haleluya. Dan kita ikuti atau kita lihat kehidupan dari orang-orang percaya seperti Raja Saul. Sebenarnya dia sudah menjadi seorang yang berhasil sekali di dalam hidupnya, tetapi rupanya dari latar belakang sebelumnya dia adalah seorang pemuda yang rendah hati, sehingga dia dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel untuk dilantik menjadi Raja Israel yang pertama. Tetapi lambat laun setelah dia menjadi Raja Israel, menduduki takhta yang empuk, takhta yang begitu mulia, lalu dia menjadi bukan lagi mencintai Tuhan, tetapi dia mencintai akan kedudukan, sehingga dia menjadi orang yang mudah tersinggung. Dan kita lihat ketika pemuda Daud dipakai oleh Tuhan melalui tangan Saul untuk menjadi prajurit berperang mengalahkan orang Filistin, dan Filistin dikalahkan. Dan ketika mereka pulang ke Yerusalem, ada banyak penari-penari, gadis-gadis menari-menari di jalan, mengeluh-elukan Daud sambil bernyanyi-nyanyi. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Dari syair pujian dari pemuda-pemudi yang mengagungkan Daud inilah membuat Raja Daud tersinggung, Raja Saul tersinggung. Dia sangat marah, dan mulai saat itu dia mengusari, dia mencari kesempatan selalu untuk melenyapkan atau membunuh Daud, karena dia berkata, satu waktu nanti takhtaku akan nanti beralih kepada tangan Daud. Mengapa Saul bisa demikian? Dari seorang rendah hati, tetapi bisa menjadi begitu cemawa dan serakah, karena dia dikuasai oleh kondisi hidup yang menjauh dari Tuhan. Alkitab tidak pernah mencatat ibadah, doa, dan sebagainya dari Raja Saul, bagaimana dia mendekatkan hidup kepada Saul. Namun demikian beda dengan Daud. Alkitab mencatat begitu banyak prestasi-prestasi kedekatan hidup Daud dengan Tuhan, dan membuat Daud berhasil, bukan karena dia piawai berperang, bukan karena dia memiliki sesuatu keahlian untuk membuat dia prestasi naik, tetapi yang membuat dia diangkat menjadi orang menduduki posisi yang tertinggi di Israel sesudah Saul.
adalah karena dia dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Hidupnya diisi dengan Tuhan. Segala sesuatu dia mengerjakan, dia selalu bertanyakan Tuhan. Itulah Daud. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Yesus berkata, rumah yang kosong sangat berbahaya. Sebab itu bagi kita anak-anak Tuhan, lebih-lebih menghadapi situasi yang ada sekarang. Ibadah-ibadah kita yang begitu intens, begitu banyak kita ikuti, sekarang boleh dikatakan tidak ada dapat kita ikuti. Dan kita tahu alasannya kenapa. Itu karena ancaman dari virus COVID-19 ini, virus corona, yang untuk menghindari supaya tidak tertular harus menghindari kerumunan, perkumpulan orang-orang banyak. Perkumpulan orang banyak membuat virus ini mudah menjalar dan menular. Oleh karena itu, untuk kebijakan supaya memutus mata rantai penularan virus ini, pemerintah ambil satu tindakan kebijaksanaan untuk supaya gereja dan perkumpulan-perkumpulan yang rutinitas kita lakukan secara agamawi dipending atau di stop sementara, menunggu waktu yang nanti ditetapkan kembali. Nah, di saat seperti inilah gereja Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan tidak ingin supaya jemaat juga tidak mengikuti atau nanti hatinya kosong nanti seperti yang digambarkan Tuhan. Hatinya nanti karena tidak beribadah sudah kurang diisi lagi dengan firman Tuhan. Tetapi melalui kesempatan ini saya menganjurkan kepada jemaat Tuhan yang dikasihi, bapak-bapak, ibu pemuda-pemudi remaja, sekolah minggu, marilah kepala keluarga di rumah masing-masing ambil inisiatif untuk mengumpulkan anak-anak, istri, dan seluruh keluarga untuk bikin mezbah keluarga, berkumpul di dalam rumah, membaca Alkitab, membuat perenungan. Dari sinilah kita mulai belajar bagaimana mendewasakan hidup kita ketika menghadapi situasi yang keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah. Kesempatan ini bukan berarti buntu jalan bagi gereja, tetapi ada jalan di rumah tangga masing-masing. Kita mulai dengan doa, kepala keluarga, pimpin anak-anak, istri, dan sebagainya, kelompok per kelompok, rumah masing-masing. Hal ini mau tidak mau untuk mengatasi kebuntuan rohani nanti yang akan kita hadapi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, kita tidak mau kita punya rumah rohani. Amat lebih Tuhan tidak mau. Adalah tanggung jawab bagi kami sebagai hamba Tuhan untuk bagaimana memikirkan, mendoakan jalannya keimanan saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, supaya tetap ada dalam kondisi tetap eksis dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Lakukanlah doa-doa pribadi, doa-doa keluarga, seperti saya katakan tadi, mezbah keluarga di tiap-tiap rumah tangga setiap hari. Mungkin kata orang, kondisi ini yang kita hadapi, pembatasan-pembatasan seperti ini adalah mungkin sebagai awal. Kemungkinan tahun-tahun atau waktu-waktu yang akan datang mungkin ada lebih yang hebat lagi cara pembatasan, karena keadaan, karena peperangan, karena apa saja kita tidak tahu, karena bencana, segala sesuatu bisa terjadi seketika. Namun hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak saja nanti terhubung, terkontak ketika kita membutuhkan Tuhan, ketika kita minta doa supaya Tuhan cukupkan makan minum pakai kita, ketika kita minta Tuhan supaya sembuhkan sakit kita, Pak Tuhan tolong masalah hidup kita. Bukan cuma itu, tapi kita perlu selalu
membina hubungan-hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan di dalam hal persekutuan dengan Dia. Bagaimana persekutuan apa? Seperti saya katakan tadi, dengan doa pribadi, doa keluarga, mensbah keluarga, dan seterusnya. Kita harus hidup dalam satu persekutuan, di dalam bimbingan arahan dari firman Allah sendiri. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada firman menjadi petunjuk jalan hidup kita untuk kita tetap boleh berpaut dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk itu dapat kita katakan kondisi yang penghuni lama memasuk dan berdiam di dalam hati kita ini, dan bila mana dia sudah tinggal di dalamnya, adalah suatu bahaya. Adalah suatu bahaya. Dan perlu kita ketahui apa yang dikatakan oleh Yesus di sini adalah roh jahat yang merasuk keadaan ini. Roh jahat itu dapat diusir, tapi roh jahat itu tidak bisa dihancurkan. Ini berarti bahwa dalam zaman ini kejahatan dapat ditaklukkan, disingkirkan, tetapi belum dapat dihancurkan. Roh jahat itu selalu mencari kesempatan untuk menyerang kembali dan mendapatkan kembali wilayah yang telah dihilang. Roh jahat adalah suatu kuasa yang barangkali telah dihalau ke laut dan berada di tepi pantai, tetapi belum dapat dibasmi sama sekali. Kalau demikian, apa solusinya? Perkuatlah pertahanan iman kita, perkuatlah persekutuan kita dengan Tuhan. Di saat kita dibatasi dalam ibadah-ibadah seperti ini karena keadaan virus, namun mari melalui renungan ini Bapak Ibu ambil inisiatif sendiri dalam rumah tangga pribadi, bikin hubungan yang baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga yang disebut mensbah doa dan doa-doa keluarga pribadi dan sebagainya. Inilah yang dapat saya pesan kepada kita semua, bahwa hidup kita, kerohanian kita, walaupun ibadah kita terbatas atau dibatasi dengan keadaan, tetapi kita masih punya Tuhan yang senantiasa diam dalam hidup kita, yang menuntun, yang memberi arahan dan pencerahan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, kami bawa persoalan dan permasalahan hidup kami kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Ketika Engkau mengutus kami ke tengah-tengah dunia ini, Engkau berkata kami tidak sendirian, tetapi ada penolong yang Engkau utus, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, akan selalu bersama-sama dengan setiap umat-Mu yang berseru memanggil nama. Saat ini ketika dunia dikagetkan, dikejutkan dengan merambahnya virus corona, dan kini dampak Indonesia telah ada di sini dengan virus yang menakutkan ini. Terlihat pergerakan-pergerakan hubungan satu dengan yang lain sudah sangat terbatas dan dibatasi karena
Demikianlah dianjurkan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona merebak kemana-mana. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat Tuhan, keluarga-keluarga masing-masing, bahkan pribadi demi pribadi. Lawatan Tuhan kami semua dalam penghiburan. Kami mau mendekatkan hidup kepada firman yang kudus. Kami telah mendengar pemberitaan firman-Mu yang singkat ini. Biar firman-Mu ini yang ketika disampaikan, disiarkan, diberitakan, Tuhan jangkau, Tuhan tolong supaya dapat menjangkau setiap hati yang membutuhkan, merindukan Tuhan. Dan Tuhan menolong supaya ada hati-hati yang terhibur, hati-hati yang dipuaskan. Di dalamnya hubungan kami dengan Tuhan tetap baik dan intens. Tuhan tidak kami biarkan ada di luar, tapi Tuhan telah bersama-sama dengan hidup kami. Itulah rindu kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat dan puji bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih. Kami tutup berita firman Allah, mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami telah mengikuti pemberitaan firman-Mu dalam persekutuan yang indah di saat ini. Dan biarlah firman-Mu yang hamba sampaikan ketika disiarkan kepada umat-umat-Mu, mereka boleh dicerahkan, dikuatkan, dan dihiburkan, supaya pengiringan dan penurutan kami kepada Tuhan tetap berjalan dengan baik, tanpa dikendorkan oleh apapun juga di dalam hidup ini. Terima kasih, kuasa Roh Kudus berkarya dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita bersama. Biarlah berkat-berkat yang indah melimpah dari Bapa Sorga, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus tetap beserta kita semua dari saat sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Amin.